Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ocao Koca, selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas ruang publik, magnet kehidupan dan investasi kota. Selamat menyimak. Selamat datang di video kami tentang ruang publik, magnet kehidupan dan investasi kota. Mari kita jelajahi bagaimana desain ruang publik yang menarik dan fungsional dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan menarik investasi. Ruang publik adalah tempat di mana warga dapat berkumpul, bersosialisasi, dan beraktivitas. Contohnya termasuk taman, alun-alun, dan area rekreasi. Ruang publik yang baik meningkatkan kualitas hidup warga dengan menyediakan tempat untuk berolahraga, bermain, dan bersantai. Selain itu, ruang publik yang menarik juga dapat membuat kota lebih menarik bagi investor. Contoh sukses pertama adalah New York City. Central Park dan Times Square adalah dua ruang publik yang terkenal di dunia. Central Park menyediakan oasis hijau di tengah kota, sementara Times Square menjadi pusat aktivitas dan hiburan. Berikut adalah deskripsi lengkap tentang kesuksesan Central Park dan Times Square di New York City, serta kelebihan dan keunikan perencanaan ruang publik tersebut bagi masyarakat dan investor. Central Park. Central Park adalah salah satu taman kota paling ikonik di dunia, terletak di jantung Manhattan, New York City. Taman ini mencakup area seluas 843 hektar dan menarik lebih dari 42 juta pengunjung setiap tahunnya. Kelebihan dan keunikan. 1. Desain lanskap yang inovatif. Dirancang oleh Frederick Law Olmsted dan Calvert Vaux, Central Park adalah salah satu taman pertama di Amerika yang menggunakan teknik arsitektur lanskap. Desainnya mencakup berbagai fitur alami seperti danau, padang rumput, dan hutan buatan yang memberikan suasana pedesaan di tengah kota. Ruang rekreasi yang luas. Taman ini menawarkan berbagai aktivitas rekreasi seperti bersepeda, jogging, tenis, dan ice skating di musim dingin. Ada juga kebun binatang, taman bermain, dan area piknik yang membuatnya ideal untuk keluarga. 3. Konservasi dan pemeliharaan. Central Park Conservancy bertanggung jawab atas pemeliharaan sehari-hari taman ini, memastikan bahwa taman tetap bersih dan terawat dengan baik. Upaya konservasi ini telah membuat Central Park menjadi model bagi taman-taman kota di seluruh dunia. 4. Dampak ekonomi. Central Park meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik investasi besar dalam bentuk hotel, restoran, dan bisnis lainnya. Ini juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkontribusi pada ekonomi lokal. Times Square adalah pusat komersial dan hiburan yang terkenal di dunia, terletak di persimpangan Broadway dan 7th Avenue. Dikenal sebagai The Crossroads of the World, Times Square adalah salah satu destinasi wisata paling populer di New York City. Kelebihan dan keunikan. 1. Pusat hiburan dan budaya. Times Square adalah rumah bagi banyak teater Broadway, bioskop, dan tempat hiburan lainnya. Ini adalah pusat budaya yang menawarkan berbagai pertunjukan dan acara sepanjang tahun. 2. Iklan digital dan papan reklam. Salah satu fitur paling mencolok dari Times Square adalah papan reklam digital raksasa yang menerangi area ini siang dan malam. Ini menciptakan suasana yang dinamis dan menarik bagi pengunjung. 3. Ruang publik yang ramah pejalan kaki. Perencanaan ruang publik di Times Square telah diubah untuk lebih ramah pejalan kaki, dengan area pejalan kaki yang luas dan tempat duduk umum. Ini membuatnya lebih mudah diakses dan nyaman bagi pengunjung. 4. Dampak ekonomi di Times Square adalah salah satu area dengan nilai properti tertinggi di dunia. Kehadirannya menarik investasi besar dari perusahaan-perusahaan besar dan bisnis kecil, serta menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang ramai. Kedua lokasi ini menunjukkan bagaimana perencanaan ruang publik yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menarik investasi yang signifikan. Central Park menawarkan oasis hijau di tengah kota yang padat, sementara Times Square menyediakan pusat hiburan dan komersial yang hidup. Keduanya berkontribusi pada identitas dan ekonomi New York City secara keseluruhan. Contoh sukses penataan ruang publik di Barcelona, Spanyol. Barcelona, Spanyol telah berhasil menciptakan ruang publik yang sukses melalui penerapan konsep superblok.
Konsep ini bertujuan untuk mengurangi lalu lintas kendaraan bermotor dan meningkatkan kualitas hidup warga dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk pejalan kaki, area hijau, dan fasilitas komunitas. Superblok di Barcelona. Spanyol. Superblok adalah area yang terdiri dari 9 blok bangunan yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas publik seperti taman, area bermain, dan ruang untuk kegiatan komunitas. Setiap superblok dirancang untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara dengan membatasi akses kendaraan bermotor hanya di tepi luar blok. Transformasi ruang publik. Barcelona telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengubah ruang publik menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki dan penduduk lokal. Misalnya, jalan-jalan utama seperti AF Diagonal diubah menjadi hub sipil dengan lebih banyak ruang hijau, jalur sepeda, dan trotoar yang lebih lebar. Proyek ini juga mencakup penambahan jalur bus dan pengurangan ruang untuk lalu lintas kendaraan, yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas berkelanjutan dan mengurangi kecelakaan. Dampak positif. Penerapan superblok telah membawa banyak manfaat termasuk 1. Pengurangan emisi. Dengan membatasi akses kendaraan bermotor, emisi polusi udara berkurang secara signifikan. 2. Revitalisasi ekonomi lokal. Usaha lokal berkembang karena lebih banyak orang yang berjalan kaki dan menggunakan fasilitas publik. 3. Peningkatan kualitas hidup. Ruang hijau dan fasilitas komunitas meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Barcelona terus berupaya untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan nyaman untuk ditinggali, menjadikannya contoh sukses dalam pengelolaan ruang publik yang dapat diikuti oleh kota-kota lain di seluruh dunia. Apakah ada aspek lain dari ruang publik di Barcelona yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Silahkan tulis di kolom komentar. Singapura dikenal sebagai salah satu contoh sukses dalam perencanaan tata ruang-ruang publik. Kota ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang hijau, ramah pejalan kaki, dan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan yang inovatif. Konsep Garden City. Sejak tahun 1960-an, Singapura telah mengadopsi visi Garden City yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Visi ini bertujuan untuk mengubah Singapura menjadi kota yang dipenuhi dengan ruang hijau dan taman. Kebijakan ini terus berkembang menjadi konsep City in a Garden yang mengintegrasikan lebih banyak elemen hijau ke dalam lingkungan perkotaan. Perencanaan dan implementasi di Singapura. 1. Green and Blue Master Plan. Rencana ini mencakup pengembangan ruang hijau dan biru, seperti sungai dan danau, yang terintegrasi dengan infrastruktur kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. 2. Park Connector Network. Jaringan ini menghubungkan taman-taman dan ruang hijau di seluruh kota, memungkinkan warga untuk berjalan kaki atau bersepeda dengan aman dan nyaman. 3. Vertical Greenery. Singapura juga dikenal dengan penggunaan tanaman vertikal di gedung-gedung tinggi yang membantu mengurangi panas dan meningkatkan kualitas udara. Teknologi dan data. Pemerintah Singapura memanfaatkan teknologi dan data untuk mendukung perencanaan tata ruang. Data mengenai lalu lintas, penggunaan lahan, dan kepadatan penduduk digunakan untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dampak positif. 1. Kualitas hidup. Ruang hijau yang luas dan terintegrasi meningkatkan kesehatan fisik dan mental warga. 2. Lingkungan. Penggunaan tanaman vertikal dan ruang hijau membantu mengurangi suhu kota dan meningkatkan kualitas udara. 3. Ekonomi. Ruang publik yang menarik meningkatkan pariwisata dan nilai properti. Singapura terus berinovasi dalam perencanaan tata ruang untuk memastikan kota ini tetap hijau, berkelanjutan, dan nyaman untuk ditinggali. Apakah ada aspek lain dari perencanaan ruang publik di Singapura yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Silahkan tulis di kolom komentar. Ruang publik yang menarik dan fungsional tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga menarik investasi dan membuat kota lebih hidup. Mari kita terus mendukung pengembangan ruang publik yang berkualitas di kota kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mendukung ruang publik di kota Anda. Demikianlah pembahasan ruang publik magnet kehidupan dan investasi kota. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel Ocao Koca untuk mendapatkan informasi seputar perencanaan tata ruang kota. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.